Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Febriani dengan NIM 220903550 dari manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan organisasi yang dimana ditugaskan oleh Ibu Tenri untuk menyelesaikan tugas psikolog industri. Sebagai pengantar, apakah itu perubahan organisasi? Perubahan organisasi adalah proses di mana sebuah organisasi ini melakukan transformasi pada struktur, strategi, proses, budaya, ataupun elemen lainnya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika internal maupun eksternal. Tujuan dari perubahan ini biasanya untuk meningkatkan efektivitas organisasi, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, ataupun mencapai tujuan strategis tertentu. Baik, pada poin pertama di sini saya akan menjelaskan tentang makna agen pembaharu dalam konteks perubahan organisasi. Agen pembaharu adalah agen change adalah penggerak utama dalam proses perubahan organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengarahkan, dan mengelola perubahan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agen pembaharu ini dapat berasal dari dalam organisasi internal ataupun pihak luar eksternal. Adapun peran agen pembaharu, di mana agen pembaharu ini memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan perubahan, yaitu meliputi dari mendiagnosis kebutuhan perubahan, yang dimana mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan perubahan melalui analisis data dan wawancara dengan memangku kepentingan. Contohnya itu menemukan bahwa sistem manual tidak lagi efisien untuk mengelola data pelanggan. Lalu yang kedua itu menyusun rencana perubahan. Hal ini termasuk merancang langkah-langkah strategis untuk melaksanakan perubahan. Contohnya itu mengembangkan jadwal implementasi teknologi secara bertahap. Lalu yang ketiga ini mengomunikasikan perubahan. Pemimpin bisa menjelaskan alasan, tujuan, dan manfaat perubahan kepada seluruh anggota organisasi. Contohnya itu mengadakan sesi diskusi dengan karyawan untuk menjawab pertanyaan tentang perubahan apa yang telah terjadi. Lalu yang ketiga itu keempat itu mengelola resistensi, yang dimana mengidentifikasi sumber resistensi dan menangani kekhawatiran karyawan secara proaktif. Contohnya memberikan pelatihan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Lalu yang kelima memantau dan mengevaluasi proses perubahan. Memantau dan mengevaluasi proses perubahan, yang dimana ini menilai keberhasilan implementasi perubahan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Lalu selanjutnya ada karakteristik agen pembaharu yang efektif, yang dimana pertama adalah komunikator yang baik. Komunikator yang baik ini mampu menyampaikan visi dan tujuan perubahan dengan jelas. Lalu yang kedua pemimpin yang inspiratif, yaitu mampu memotivasi orang lain untuk mendukung perubahan. Lalu yang ketiga analitis. Pelaku ini memahami data dan menggunakan wawasan untuk mendukung keputusan perubahan. Lalu yang kelima itu adaptif, yaitu mampu merespon dinamika dan tantangan selama proses perubahan tersebut. Pada poin kedua yaitu tantangan perubahan organisasi. Tantangan perubahan organisasi ini mengelola perubahan dalam organisasi seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengganggu keberhasilan. Berikut adalah tantangan yang umumnya dihadapi, yaitu tantangan internal. Yang pertama itu ada resistensi karyawan terhadap perubahan, yang dimana ketakutan terhadap ketidakpastian, kehilangan pekerjaan, ataupun tanggung jawab baru. Contohnya, karyawannya ini menolak untuk menggunakan perangkat lunak baru karena rasanya tidak cukup terlatih. Lalu yang kedua ini kurangnya dukungan dari manajemen, yang dimana ketidaktegasan atau kurangnya komitmen dari manajemen dapat menghambat keberhasilan perubahan. Lalu yang ketiga, keterbatasan sumber daya, yang dimana tidak tersedianya anggaran, waktu, dan tenaga kerja yang cukup untuk mendukung perubahan tersebut. Lalu yang keempat ini budaya organisasi yang terlalu kaku, nilai dan norma yang tidak mendukung inovasi atau fleksibilitas. Lalu adapun tantangan eksternal, yaitu yang pertama tekanan dari pasar atau kompetitor. Organisasi ini dipaksa untuk bergerak cepat dalam menghadapi perubahan eksternal yang dapat meningkatkan risiko kesalahan implementasi. Lalu yang kedua yaitu perubahan teknologi, yang dimana kompleksitas teknologi baru ini dapat menciptakan tantangan teknis atau kebutuhan pelatihan intensif. Lalu yang ketiga ini regulasi baru menyesuaikan terhadap kebijakan pemerintah atau standar industri yang dapat memerlukan perubahan secara signifikan.
Lalu apa dampaknya? Dampaknya yaitu pertama penurunan moral dan motivasi karyawan. Lalu yang kedua hilangnya kepercayaan terhadap manajemen, dan ketiga kegagalan implementasi perubahan yang menyebabkan kerugian waktu dan biaya. Pada poin ketiga yaitu pendekatan fungsional terhadap perubahan organisasi yang terencana. Pendekatan fungsional adalah cara sistematis untuk merencanakan dan mengelola perubahan organisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara terencana, efisien, dan efektif. Adapun tahapan pendekatan fungsionalnya yaitu pertama, identifikasi kebutuhan perubahan, melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi masalah atau peluang yang diperlukan. Contohnya survei kepuasan pelanggan yang menunjukkan bahwa layanannya ini lambat sehingga perlu diadakan pembaruan sistem layanan. Lalu yang kedua ini perencanaan strategis, di mana menetapkan tujuan yang jelas, langkah implementasi dan alokasi sumber daya. Contohnya itu membuat rencana implementasi bertahap untuk mengganti sistem IT lama dengan yang baru. Lalu yang ketiga melibatkan karyawan dalam proses perencanaan. Karyawan yang dilibatkan lebih cenderung mendukung perubahan. Contohnya itu mengadakan sesi brainstorming untuk mendapatkan masukan dari tim operasional. Lalu yang keempat ini implementasi perubahan, di mana melakukan perubahan sesuai rencana melalui pendekatan yang sesuai seperti top down. Keputusan ini dibuat oleh manajemen puncak yang diterapkan oleh seluruh organisasi. Lalu yang yaitu bottom up. Ide perubahan berasal dari tingkat operasional untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas. Lalu yang kelima ini mengelola resistensi, di mana menerapkan strategi komunikasi, pelatihan dan insentif untuk mengurangi resistensi. Lalu yang terakhir ini ada evaluasi dan penyesuaian, di mana mengukur efektivitas perubahan melalui indikator kinerja, umpan balik karyawan, ataupun analisis data yang melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam pendekatan fungsional, yaitu pertama transparansi, partisipasi aktif, fleksibilitas. Hal ini menjelaskan mengenai komunikasi yang jelas mengenai tujuan manfaat dan langkah perubahan, di mana melibatkan semua pihak yang terkena dampak perubahan. Dan maksud dari fleksibilitas yaitu kemampuan yang menyesuaikan strategi sesuai dengan situasi yang berkembang. Lalu ada pun contoh penerapan pendekatan fungsional jika perubahan perusahaan ini mengadopsi teknologi cloud untuk menggantikan server fisik. Yang pertama itu identifikasi, server lama mahal untuk dirawat dan sulit diakses. Lalu yang kedua ini perencanaan, membuat jadwal migrasi data, anggaran, dan pelatihan staf IT. Lalu yang ketiga implementasi, di mana migrasi dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan gangguan. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi, mengukur efisiensi melalui laporan kinerja dan umpan balik pengguna. Dari materi ini terdapat studi kasus di mana PT Belanja Sejahtera adalah perusahaan retail yang beroperasi selama 20 tahun. Sebagian besar operasinya masih menggunakan metode tradisional termasuk pencatatan manual, inventaris fisik, dan sistem kasir konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan penjualan sebesar 15% per tahun karena persaingannya dengan toko-toko yang lainnya yang lebih efisien dan fleksibel. Manajemen ini memutuskan untuk melakukan transformasi digital sebagai upaya untuk mempertahankan daya saing dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Adapun rencana perubahannya ini mencakup implementasi. Yang pertama itu implementasi sistem point of sale atau POS berbasis cloud. Lalu yang kedua ini penerapan platform e-commerce untuk menjual produk secara online. Lalu yang ketiga itu menggunakan analitik data untuk memahami preferensi pelanggan. Pada agen pembaharu, manajemen menunjukkan seorang manajemen transformasi digital untuk memimpin proses perubahan sebagai agen pembaharu. Individu ini bertugas untuk mengidentifikasi area operasional yang perlu diubah, lalu menyusun rencana implementasi dan juga mengelola transisi ke sistem baru. Sebagai katalisator perubahan, agen perubahan juga bertanggung jawab mengomunikasikan tujuan dan manfaat transformasi kepada karyawan serta menangani resistensi dari mereka yang merasa tidak cukup menghadapi perubahan. Selain itu, agen pembaharu bekerja sama dengan konsultasi eksternal yang memastikan bahwa penerapan teknologi yang tepat dan memberikan pelatihan teknis yang memadai bagi karyawan. Lalu tantangan yang dihadapi yaitu proses transformasi digital yang menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, resistensi karyawan menjadi kendala utama, terutama di kalangan staf senior yang merasa khawatir akan kehilangan pekerjaan atau merasa tidak percaya diri menggunakan teknologi baru.
Lalu tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, karena anggaran perusahaan tidak cukup besar untuk membeli perangkat keras baru yang membiayai pelatihan insentif. Lalu di sisi komunikasi, kurangnya penjelasan bahwa mengenai tujuan dan manfaat perubahan menyebabkan kebingungan dan muncul rumor antara karyawan. Selain itu, antara proses transisi terjadi gangguan operasional karena karyawan memerlukan waktu untuk memahami sistem yang baru dan yang sempat menurunkan efisiensi layanan pelanggan. Adapun proses transformasi yang dilakukan, pendekatan fungsional yang terstruktur dan sistematis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan perubahan dengan melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan dalam sistem operasional saat ini. Berdasarkan hasil analitis, mencakup 3 tahapan utama: pemasangan sistem pos di cabang utama, penelusuran situs e-commerce, dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi baru. Implementasi dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan gangguan dan seluruh proses dipantau secara ketat. Pada hasil akhir, setelah 1 tahun implementasi, transformasi digital memberikan dampak positif yang signifikan. Penjualannya meningkat sekitar 20% karena kehadiran online yang memungkinkan akses pasar yang lebih luas. Kemungkinan operasional meningkat dengan waktu transaksi kasir yang berkurang 50%. Sementara manajemen inventaris menjadi lebih akurat. Karyawan yang awalnya menolak perubahan mulai merasa percaya diri setelah mendapatkan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. Secara keseluruhan, transformasi ini membantu PT Belanja Sejahtera untuk mempertahankan pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan baru, sehingga memperkuat daya saing perusahaan di pasar retail. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini menunjukkan bahwa perubahan organisasi yang terencana dengan baik meskipun menghadapi tantangan dapat memberikan hasil yang signifikan. Peran agen pembaruan sangat penting untuk memastikan proses resistensi dan membangun dukungan dari karyawan. Pendekatan ini bertahap dan disertai komunikasi transparan dan evaluasi keberlanjutan adalah kunci keberhasilan transformasi. Dengan strategi yang tepat, organisasi dengan strategi yang tepat dapat beradaptasi dengan dinamika pasar dan tetap kompetitif dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.